Bab 24. Keraguan Cecilia. Keesokan paginya, setelah sarapan, Cecilia meminta Rianti mengantar Tania ke sekolah karena dia harus ke kantor untuk mencoba mendapatkan kontrak kerjasama dengan grup Donghai. Saat itu teleponnya bergetar dari Lydia. Dia menerima panggilan itu. "Halo," kata Cecilia. Di ujung telepon suara Lydia masih dengan emosi tinggi yang belum rendah. "Kamu datang ke rumah sekarang, nenek mengundang kamu." Teleponnya langsung dimatikan. Mendengar ini, Cecilia langsung menyetop taksi dan berangkat ke rumah keluarganya. Di kediaman keluarga Chu, pertemuan belum dibuka, semua sibuk dengan telepon seluler masing-masing. Setelah semua hadir, Rani Lu siap membuka pertemuan mingguan keluarga Chu. Saat baru hendak mengeluarkan kata awal, Cecilia tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Karena Cecilia sudah diusir, maka kursinya pun tidak dipersiapkan untuk melihat Rianti di rumahnya hari ini. Jadi kursi Rianti bisa dia gunakan. Sepertinya paling penting saja. Datang terlambat, dengus Lydia tidak senang ada Cecilia di sini. Kalau bukan perintah neneknya, dia tidak akan sudi meminta Cecilia hadir. Setelah melihat Cecilia duduk, Rani berdiri. Seperti biasa, di awal minggu kita harus membicarakan program dan rencana mingguan grup Chu. Karena di pertemuan terakhir kita belum mendapatkan sosok yang bisa membawa kita masuk ke Donghai Group, makanya saya undang semua sumber daya yang keluarga Chu miliki, termasuk Cecilia untuk hadir hari ini. Rani berhenti sejenak. "Mohon masukan yang saya tanyakan minggu kemarin, apakah sudah ada sosok yang bisa membantu kita?" tanya Rani lebih lanjut. Semua masih diam, maka Lydia yang berdiri. "Tak ada satupun yang berguna," dia bergumam. Menghadap ke arah neneknya. "Nek, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, grup Donghai baru meresmikan proyek baru mereka untuk pembangunan resort hijau daun di kaki bukit hijau daun. Nilai investasi mereka kurang lebih dari 50 triliun. Informasi ini saya dapat dari Tuan Muda Chin." Lydia mengangkat wajahnya. Dia merasa bangga bahwa dia lebih mengetahui daripada orang-orang yang duduk di aula itu. Selanjutnya Lydia melanjutkan, "Tuan Muda Chin mengenal petinggi Donghai Group dan dia siap membantu kita untuk bisa bekerja sama dengan Donghai Group." Setelah mengatakan ini, Lydia duduk dengan bangganya. Rani menunggu sejenak. Kalau ada informasi lain dari keluarganya. Melihat tidak ada yang berdiri, Rani tersenyum pahit. "Hanya cucuku Lydia yang memiliki informasi dan bantuan untuk membawa kita ke dalam Donghai Group. Sangat mengecewakan memiliki semua orang seperti kalian." Rani penuh emosi. "Lydia, apakah informasi tentang resort itu sudah dikonfirmasi?" tanya Rani. Lydia berdiri. "Menurut Tuan Muda Chin, dia menjamin informasi ini benar karena ayahnya sendiri yang menghadiri peresmian dan peletakan batu pertama kemarin," jawab Lydia. Mendengar ini, Rani tersenyum. "Kamu memang pantas duduk di presiden direktur Sel Alfred." Dia melanjutkan, "Ceritakan bagaimana Tuan Muda Chin untuk membawa kita masuk," tanya Rani. Lydia tersenyum. "Karena di sini ada orang luar, maka nanti akan saya sampaikan ke nenek bagaimana rencananya," jawab Lydia sambil melirik ke Cecilia, yang juga saat itu sedang memandang Lydia karena ingin mendengar kata-kata orang luar, maka dia merasa yang dimaksud Lydia adalah dia. Dia pun tersenyum kecut, namun emosinya naik. Dia lalu berdiri dan berkata, "Jika aku dianggap orang luar, kenapa mengundang aku? Meminta bantuan orang luar untuk bisa bekerja sama dijadikan kebanggaan, dan belum tentu benar bisa diterima oleh Donghai Group. Untuk kamu ketahui, jangankan pejabat penting Donghai Group, bahkan aku pun kenal dengan Cinta Sang," kata Cecilia lantang. "Tadinya aku mau menelepon Tenasan, tapi aku pikir sudah tidak penting lagi. Aku bukan bagian keluarga ini, aku hanya orang luar. Kalaupun aku bekerja di perusahaan grup Chu, jabatanku tidak sanggup pautnya untuk pengembangan bisnis. Tugasku hanya untuk mengawasi para karyawan yang ada." Cecilia duduk kembali, wajahnya menghitam tanda marah. Lydia tertawa mendengar itu. Lalu, "Ngaku-ngaku kenal dengan Cinta Sang. Apakah kamu layak dan bagaimana kamu bisa mengenalnya?" tanya Lydia mencibir. "Bagaimana aku mengenalnya tidak perlu kamu ketahui, dan memang aku mengenalnya bahkan memiliki nomor telepon seluler pribadinya," jawab Cecilia mengambil tasnya lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Terdengar suara Rani, "Tunggu." Cecilia membalikkan tubuhnya menatap neneknya. Rani tersenyum. "Kamu jangan ambil hati perkataan Lydia tadi."
Duduklah kembali. Rani adalah wanita cerdas. Dia harus menggunakan semua kekuatan yang ada untuk mendapatkan kontrak dari Donghai Group. Cecilia adalah wanita yang memiliki hati yang baik. Walau bagaimanapun, mereka yang ada di sini adalah keluarganya. Yang meminta dia duduk kembali adalah neneknya. Maka dia hanya bisa mengikuti dan duduk kembali. Rani menatap Cecilia dan bertanya, "Benarkah kamu mengenal Nona San? Apakah kamu bisa menghubunginya?" Cecilia menatap neneknya. "Ya, aku mengenalnya dan memiliki nomor pribadinya." Rani tersenyum. "Bisakah kamu menghubunginya dan mengatur waktu untuk ketemu?" tanya Rani. Cecilia tersenyum pahit. Neneknya sangat licik dan cerdik. Jadi dia menjawab, "Nona San yang memberikan nomornya kepadaku dan sudah tentu aku bisa menghubunginya. Namun untuk mengatur pertemuan aku tidak mau." Mendengar ini Rani sedikit cemberut marah, namun dia menahannya. "Kamu tidak mau membantu keluarga untuk mengatur pertemuan?" Cecilia menjawab, "Aku bisa menghubungi dan berbahasa-basi dengannya. Kenapa aku tidak mau mengatur pertemuan? Karena aku tidak mau merusak rencana bagus milik Lydia. Jadi silakan Lydia melakukan yang terbaik dan kita lihat hasilnya. Aku berdoa semoga sukses." Mendengar ini Lydia berdiri lalu berkata, "Terlalu banyak omong kosong, membual. Kalau memang kenal, buktikan, hubungi Nona San. Masalah aku meminta Tuan Chin untuk membantuku, itu urusanku." Dia berbalik ke arah neneknya. "Aku hanya minta waktu 10 hari untuk mencoba menjalankan rencana yang sudah saya susun bersama Tuan Muda Chin. Namun aku meminta wanita jalang ini yang tidak tahu diri membuktikan kata-katanya dengan menghubungi Nona San." Sambil jarinya menunjuk ke arah wajah Cecilia. Rani tersenyum. Ini memang yang dia inginkan, mengadu dua cucunya untuk mendapatkan satu tujuan kontrak kerjasama. Jadi dia berkata, "Baik, 10 hari terhitung dari besok. Dan kamu Cecilia, coba harus membuktikan omonganmu. Nenek tidak meminta kamu untuk mengatur pertemuan saat ini, hanya basa-basi saja dengan Nona San. Silakan hubungi Nona San." Kata-kata Rani sedikit memerintah dan memberi tekanan Cecilia. Dan dia tidak menuntut, dia hanya menghubungi dan berbasa-basi. Cecilia tersenyum melihat wajah keluarganya. Dia mengambil telepon selulernya, mencari kontak dan mulai menghubungi. Dengan speaker diaktifkan setelah beberapa detik, panggilan Cecilia tersambung. "Halo Nona Chu, aku senang kamu menghubungi aku." Suara lembut cinta terdengar jelas. "Hai Nona Son, aku menghubungi untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan hadiah yang Nona berikan, sangat berharga." Di ujung lain terdengar suara ketawa gembira. "Nona Chu tidak perlu sungkan, hanya hadiah kecil. Apakah Tania menyukainya?" tanya Sinta-san. Cecilia tertawa. "Iya, dia sangat menyukainya." "Oh ya, Nona San, bolehkah aku bertanya?" Pada saat ini semua orang terdiam, terdengar Cecilia berbicara akrab dengan Sinta-san. "Tentu Nona Chu, apa yang mau Anda tanyakan?" Cecilia tertawa kecil. Lalu berkata, "Apakah kemarin ada peresmian resort baru milik Donghai Group di kaki Gunung Hijau Daun?" tanya Cecilia. Sumber informasi Nona Chu sangat hebat. Padahal peresmian itu hanya mengundang beberapa orang, tapi Nona Chu dapat mengetahuinya. Namun proyek itu belum diluncurkan secara resmi, menunggu kesiapan semua tim baru akan diluncurkan, jawab Cinta memuji Cecilia. "Kalau begitu aku menunggu undangan Nona San pada peluncuran resmi resort itu." Cecilia berkata sambil tertawa, dengan secara tidak langsung meminta undangan karena insting bisnis seperti ini dimiliki orang-orang yang memiliki talenta dan kemampuan bisnis yang baik. Di ujung telepon terdengar jawaban, "Pasti Nona Chu, aku akan mendapatkan undangan, bahkan jadi tamu terhormat kami." Cinta berkata dengan sejujurnya, Cecilia Chu adalah istri tuan mudanya, CEO Donghai Group. Tentu harus menjadi tamu paling terhormat daripada yang terhormat. Mendengar ini Cecilia tertawa. "Baiklah, aku akan menunggunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu kerja Nona San. Saya akan akhiri teleponnya," kata Cecilia. "Tidak masalah, terima kasih sudah menghubungi saya," suara Cinta begitu hormat sambil menutup teleponnya. Semua yang hadir terdiam menatap Cecilia. Lydia pun wajahnya berubah menghitam. Lagi Cecilia merebut kebanggaan dan kesuksesan yang seharusnya menjadi miliknya. Rani tersenyum. "Baiklah, laksanakan semua rencana yang sudah diatur. Pertemuan hari ini diakhiri." Semua orang berdiri meninggalkan ruangan kembali ke rutinitas masing-masing.
Walau Lydia dan dia menuju ke tempat yang sama, namun Lydia tidak menawarkan Cecilia untuk ke kantor bersama dia. Cecilia menumpang taksi untuk berangkat ke kantor. Di dalam taksi, Cecilia berpikir, dalam 2 hari ini banyak kejutan yang dia terima. Pesta ulang tahun putrinya dihadiri oleh para tuan besar dari kelas 2 dan 1. Bahkan Cinta San hadir. Hari ini dia merasakan Cinta berbicara sangat berhati-hati dan takut salah bicara. Seperti sangat menghormati dirinya. Ada apa ini? Apa ada kaitannya dengan Frankie? Tapi kalau mengingat Frankie dengan statusnya, tidak mungkin dia bisa melakukan semua ini. Namun melihat bagaimana meriahnya pesta ulang tahun putrinya, baju dia dan putrinya, kalung dengan harga puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, apakah Frankie memiliki uang untuk itu? Selama 2 hari Frankie di rumah, tidak terlihat kalau dia memiliki uang. Kalau dia memiliki uang, kenapa tidak memberikan hadiah saat berjumpa pertama kali dengan putrinya? Mengingat pakaian di dalam ransel milik Frankie adalah pakaian tua yang harganya hanya ratusan ribu rupiah saja. Kalau dia punya uang, pasti dia bisa membelikan pakaian yang lebih baik. Cecilia penuh keraguan. Aku harus menanyakannya, dari mana uang pesta ulang tahun itu, kata Cecilia dalam hati. Tapi dia ragu, malu untuk mengirim pesan kepada Frankie. Dia masih memegang teleponnya, namun tidak ada satu pesan pun yang terkirim. Sampai taksi tiba di depan kantornya. Dia tersadar ketika pengemudi taksi mengatakan bahwa mereka sudah tiba. Di ruangannya, Cecilia mulai sibuk dengan pekerjaannya. Jadi dia lupa memikirkan tentang pesan ke Frankie tadi. Hari ini dia bisa fokus bekerja karena Tania ada Rianti yang akan menjemputnya. Kebetulan Rianti sedang berlibur semester. Bab 25. Keraguan akhirnya terjawab. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, bersiap untuk pulang, pada saat itu dari pintu utama masuk seorang pria muda. Pria itu melihat Cecilia yang melangkah keluar dari ruang kerja dan menguncinya. Pria itu berdiri mematung memandang Cecilia seperti melihat makanan lezat di atas meja makannya. "Hai cantik, perkenalkan, saya Roy Chin." Pria itu menyapa Cecilia sambil mengulurkan tangannya. Cecilia menatap sebentar. Dia merasa tidak menyukai pria ini, wajah yang menggambarkan kemesuan. Namun untuk menghargai Cecilia menjawab, "Hai Cecilia," tanpa menerima uluran tangan Roy. Roy merasa diabaikan, namun dia tersenyum. "Oh, kamu sepupunya Lydia. Sesuai dengan yang digambarkan di luar bahwa Cecilia Chu adalah gadis tercantik di Jiangling," kata Roy. Mendengar disebutnya nama Lydia, maka Cecilia tahu ini tuan muda keluarga Chin. Jadi dia menjawab, "Aku sudah menikah. Tentunya tidak menjadi gadis tercantik lagi. Kalau kamu mau ketemu Lydia, silakan," kata Cecilia sambil melambaikan tangannya mempersilakan, lalu dia melangkah keluar kantor untuk pulang. Roy yang masih berdiri melihat Cecilia yang cantik timbul sifat mesumnya. Dia berkata, "Kamu harus jadi milikku, walau hanya semalam." Dia tersenyum licik. Setelah bayang Cecilia menghilang, baru dia berbalik naik ke lantai 2 ke ruangan Lydia. Lydia berada di ruangannya menunggu Roy. Dia sengaja mengundang Roy datang setelah lepas jam kantor agar memiliki waktu yang lebih panjang membicarakan rencana proyeknya. Terdengar suara ketukan di pintu. Lydia membukanya dan mempersilakan Roy masuk. Mereka berdua membicarakan rencana besok untuk ke Donghai Group bertemu dengan petinggi Donghai Group. Roy yang menatap Lydia hanya tersenyum, tapi dia sedikit tertarik dengan Lydia. Namun sejak bertemu Cecilia, rasa tertariknya pada Lydia hilang, beralih ke Cecilia. Roy berpikir jika mereka sepupu dan bekerja di perusahaan yang sama, maka ini adalah satu kesempatan bagi Roy untuk menunjukkan kemampuannya pada Cecilia. Jadi dia memiliki rencana lain. Untuk bertemu Tuan Zhu itu hal yang mudah, tinggal 1 kali telepon dia akan datang, kata Roy. Lydia yang mendengar ini tersenyum senang, merasa bahwa rencananya akan mendapatkan kontrak dari Donghai akan segera terwujud. Tapi sebelum itu, kita harus mematangkan semua hal dahulu. Proposal, isinya bagaimana memprestasikannya, itu yang utama. Karena Donghai Group besar, maka mereka tidak hanya mengutamakan hubungan, namun juga profesionalisme. Roy menyambung kata-katanya. "Besok, kamu kumpulkan semua manajer di sini, kita bahas bersama." Perkataan Roy Chin masuk di akal Lydia. Dia sudah pernah merasa ditolak Donghai, maka sekarang harus berhasil. Dia berkata, "Usulan yang bagus. Besok jam 10 kita rapat di sini. Apakah kamu bisa hadir, Roy?" tanya Lydia. Roy tersenyum. "Tentu aku akan hadir. Aku sudah berjanji membawa Sir Alfred membuat kontrak dengan Donghai," kata Roy sombong seperti yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan kontrak itu.
Karena Tuan Zhu yang sekarang menjadi petinggi Donghai berhutang budi dan nyawa pada ayahnya. Sementara Lydia yang sedang membahas rencana dengan Roy, taksi ditumpangi Cecilia tiba di rumahnya. Dia masuk ke rumah dan menatap putrinya dan Rianti yang duduk di meja makan. Mereka berdua menunggu dia pulang. Rianti wajahnya cemberut sedangkan putrinya tersenyum senang. Tadinya Cecilia berpikir kalau Rianti kesal karena dia pulang terlambat. Namun setelah melihat ke arah meja makan, Cecilia pun tersenyum. Di depan putrinya ada piring berisi makanan lezat buatan Frankie, sedangkan Rianti hanya memanggang mie ini kemasan cepat saji. Dilirik ke mejanya hanya ada mie kemasan yang belum diseduh. Melihat kondisi ini, Cecilia tidak naik ke atas menukar baju kerjanya dulu, namun langsung duduk sambil tersenyum. Kan makanan kemarin masih banyak, kenapa tidak dibagi agar bibi kecil dan ibu bisa ikut makan juga? Cecilia menegur putrinya. Mendengar ini, Rianti tersenyum menang. Namun senyum itu kembali hilang. Tidak boleh, makanan itu hanya Tania yang boleh makan. Tania melarang secara tegas. Cecilia tersenyum pahit. Dia tahu putrinya sudah lama tidak makan. Tapi apakah putrinya tahu kalau itu buatan Frankie? Dia menatap putrinya. Akhirnya mengalah. Dia mau makan mie bersama Rianti, sedangkan Tania makan masakan yang dibuat oleh Frankie. Melihat anaknya makan dengan lahap, dia sangat senang. Dia hanya berpikir bagaimana jika makanan itu habis, apa yang akan dimakan putrinya, atau kembali lagi tidak mau makan. Memikirkan ini, Cecilia menjadi pusing. Rasa laparnya hilang. Setelah mau makan sedikit mie, dia naik ke kamar mandi lalu turun lagi. Begitu dia tiba di bawah, dua orang yang tadi sedang makan sekarang sudah berpindah ke ruang tamu. Cecilia tidak memiliki ruang keluarga karena rumahnya memang kecil. Jadi hanya ruang tamu tempat mereka berkumpul hingga waktunya tidur. Rianti sibuk dengan teleponnya. Putrinya sibuk bermain boneka, beruang dan putri saljunya. Dia duduk di sofa yang kosong mencoba membuka telepon selulernya, mengecek di kotak pesan apakah ada pesan yang masuk. Dia kecewa, tidak ada pesan yang masuk. Dia membuka aplikasi berita yang coba membacanya. Namun pikirannya saat membuka kotak pesan tadi dia tidak hilang, membuat pikirannya melayang. Dia bangkit pindah duduk di teras rumahnya sambil memandang malam. Ketika duduk di bangku teras depan rumahnya, memandang kursi kosong yang dulu diduduki Frankie, terakhir kali mereka berbincang sebelum Frankie pergi karena diusir olehnya, hati Cecilia merasa bersalah. Dia membuka pesan tanpa sadar, mengetik hai dan mengirimnya. Begitu sadar dia buru-buru mau menghapusnya, namun balasan dari Frankie sudah masuk. Hai, juga bagaimana kabarnya? Membaca balasan Frankie, Cecilia menjadi malu tapi senang. Dia membalas, aku dan Tania baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Hei, pesan masuk, syukurlah. Aku pun baik-baik saja. Tumben kamu mengirim pesan, ada apakah? Frankie memang bersifat to the point. Mungkin karena didikan militer terlalu kuat dalam dirinya. Aku hanya mau mengucapkan terima kasih atas meriahnya ulang tahun Tania. Pesan dari Cecilia. Ini balasan masuk lagi. Oh, itu sudah menjadi kewajibanku. Tidak perlu sungkan. Tapi aku pikir ada sesuatu yang lain yang kamu mau tanyakan. Cecilia kembali mengetik dan mengirimnya. Ya, untuk membuat acara sebesar itu tentu membutuhkan banyak uang. Apakah kamu berhutang pada orang lain? Ini balasan masuk dari Frankie. Tidak perlu banyak uang, karena semua disiapkan oleh teman-temanku. Setelah mereka mengetahui putriku akan berulang tahun. Cecilia mengetik lagi. Bagaimana dengan baju, kalung, sepatu, dan lain-lain? Tanya. Tak lama balasan masuk. Baju tidak mahal, kalung pun begitu. Aku masih ada sedikit sisa tabungan, maka aku beli itu. Lalu ada pesan masuk lagi. Jangan dipikirkan uang, bagiku hanya angka. Tidak penting, aku bisa memberikan seluruh dunia untuk kamu dan putriku. Cecilia mengetik mau membalas, namun balasan dari Frankie kembali masuk. Maaf, aku harus pergi. Cecilia mengetik dan mengirim, baik, kamu hati-hati. Tiada balasan lagi. Cecilia mengangkat kepalanya, menoleh ke belakang. Rianti berdiri di belakang sambil tersenyum. Oh, jadi kakak ipar yang menyiapkan pesta itu. Sudah aku duga. Cecilia menatap Rianti yang sekarang duduk di depannya. Kamu jadi makin kurang ajar. Untuk apa kamu berdiri di belakangku, membaca pesanku? Mau tahu urusanku? Cecilia marah, lebih tepatnya malu. Rianti tersenyum, kakak.
Kamu marah atau malu? Rianti kembali menggoda. Kalau aku tidak mengenal kakak ipar, tapi aku mendengar cerita dari ayahku. Pria seperti kakak ipar itu langka. Pria yang berjanji berani menanggung semua kesalahan adalah pria yang kuat. Pria yang menepati janji adalah pria sejati. Rianti berceloteh seperti mengajari anak di bawah usianya. Mendengar ini, Cecilia tertawa. Kamu seperti nenek-nenek, sok tahu. Walau kata-kata ejekan keluar dari mulut Cecilia, namun dalam hatinya membenarkan apa yang dikatakan Rianti. Namun yang membuat dia sedikit senang adalah keraguannya tentang Franklin adalah orang kuat hingga membuat Sintasan dan Tuan Besar hadir hilang. Dan dia menganggap itu suatu kebetulan atau undangan dari teman Franklin sehingga mereka mau datang. Rianti yang mendengar ejekan Cecilia, bibirnya cemberut lalu berkata, dalam hidup ini kita jarang mengingat orang lain. Kalau sampai kita mengingatnya, maka kita harus bertanya, ada apakah dengan diri kita? Rianti terus berceloteh, jika memiliki sedikit rasa, maka jangan dibuang, bentuklah rasa itu agar semakin besar. Dan coba menjajakinya, karena bisa jadi sedikit rasa yang membesar itulah yang akan terbaik yang kita temui dalam kehidupan ini. Tidak berhenti, Rianti terus berkata, terkadang karena keegoisan, kita mengubah hal terbaik menjadi hal yang terburuk dalam kehidupan kita, yakni penyesalan. Masih lanjut, Cecil penyesalan itu adanya di belakang. Sebelum kata itu datang, maka cobalah untuk berusaha dahulu. Rianti terdiam, coba mengingat, dia pun lupa. Cecilia mendengar, hatinya tersentuh. Walau Rianti hanya mengulang kata-kata yang pernah dia baca, namun itu semuanya benar. Rianti melanjutkan sambil tersenyum. Bagi seorang wanita, itu adalah dicintai oleh seseorang lebih baik daripada wanita yang mencintai seseorang. Cecilia yang dari tadi diam menatap Rianti. Kamu kuliah hanya menghafal kata-kata itu. Apakah kamu mengerti maksud dari kata-kata itu? Rianti tersenyum. Tentu paham, jawabnya bangga. Cecilia bertanya, coba buktikan. Untuk apa kata-kata terakhir? Kata-kata sebelumnya Cecilia paham, namun kata-kata terakhir Rianti dia kurang memahaminya, karena menurut dia bukankah lebih baik saling mencintai? Rianti tertawa, namun dia tetap menjawab, jika wanita itu dicintai oleh seseorang laki-laki, maka dijamin laki-laki itu akan setia dan akan berusaha keras membahagiakan wanita yang dia cintai. Sedangkan kalau wanita yang mencintai laki-laki, terkadang yang dihasilkan adalah kekecewaan. Karena jika laki-laki merasa dicintai oleh wanita, maka dia akan berbuat sesukanya. Karena bagaimanapun wanita itu tidak akan bisa pergi meninggalkannya. Kalau aku akan memilih, hal yang pertama dicintai seluruh raga dan bersedia memberikan seluruh dunia untuk membuat aku bahagia, kata Rianti yang sebetulnya mengulang kata-kata Franklin ke Cecilia. Sudahlah, bicara omong kosong dengan anak kecil. Aku mau tidur. Wajah Cecilia memerah karena dia tahu Rianti mengatakan itu untuk menggodanya.